Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifran Syah dengan NIM 21058018. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cerita rakyat pada mata kuliah kearifan lokal bersama dosen pengampu yaitu Ibu Wirdaningsih. Pada kesempatan kali ini, cerita rakyat yang saya angkat adalah sebuah kearifan lokal dalam tradisi parang pisang di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, harus kita ketahui apa itu Kecamatan Sutra itu. Nagari Surantih merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sutra. Jadi judul yang saya angkat ini berada di Nagari Surantih, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Nagari Surantih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk 8.024 jiwa pada tahun 2018, yang terdiri dari 4.035 laki-laki dan 3.989 perempuan, serta 1.842 rumah tangga. Nah, luas wilayah Desa Surantih ini adalah 26,78 km persegi atau 6,1% dari luas wilayah Kecamatan Sutra. Sebagai desa, Nagari Surantih juga memiliki 2 kampung dan memiliki 14 aparat nagari. Jarak Nagari Surantih ke Wali Nagari dan ibu kota kecamatan adalah sejauh 1,8 km. Sementara ke Painan, ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan, sejauh 37 km. Dan ke Kota Padang sejauh 114 km. Nah, itulah kira-kira mengenai latar belakang dari Nagari Surantih, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, masuk ke dari segi pembahasan, tradisi parang pisang ini merupakan suatu tradisi daerah yang diwariskan secara turun-menurun di daerah Surantih. Tradisi ini termasuk ke dalam kearifan lokal masyarakat Minangkabau, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan itu sendiri. Adanya tradisi ini untuk memperingati lahirnya bayi kembar sepasang. Menurut informan yang bernama Rosmai, tradisi ini mulai dilakukan khalayak atau orang banyak sejak tahun 1940-an. Tetapi bisa menjadi tradisi ini sudah dilakukan jauh sebelum tahun itu. Tradisi ini bermula ketika masyarakat meyakini sebuah cerita yang dilakukan secara turun-menurun dan terus-menerus dilakukan dari generasi ke generasi tentang sebuah keluarga yang memiliki bayi kembar sepasang. Prosesi tradisi parang pisang dimulai dengan arak-arakan keluarga atau induk bako menuju rumah keluarga si bayi atau rumah keluarga perempuan. Mereka membawa bakul atau tempat nasi yang berisi penuh dengan pisang rebus. Pisang tersebut nantinya bukan untuk dimakan bersama, melainkan sebagai senjata untuk dilemparkan ke keluarga perempuan. Nah, dalam arak-arakan keluarga induk bako itu terdapat pula si Minantu atau kudo kepang, si muntu atau kudo kepang atau nak daro. Selama arak-arakan berlangsung diiringi dengan musik tradisional seperti talempong dan sarunai. Nah, kemeriahan arak-arakan ini disaksikan oleh seluruh warga kampung sekitar. Tradisi ini diawali dengan arak-arakan keluarga induk bako menuju rumah keluarga si bayi sambil membawa bakul yang berisi dengan pisang rebus. Setelah sampai di rumah si bayi, induk bako akan melontarkan kalimat protes kepada sang ibu karena telah membiarkan bayi beda jenis kelamin tinggal di atap yang sama. Lalu induk bako melontarkan maksud ingin mengambil salah satu dari si bayi. Kira-kira kalimatnya seperti ini. Kami induk bako mengandalkan membawa pulang salah cik supaya indak terjadi cuiku. Kemudian dilanjutkan oleh penolakan dari keluarga si bayi, sehingga terjadilah adu mulut dan induk bako melemparkan pisang kepada keluarga si bayi. Oleh karena itu, ini menjadi awal dari parang pisang. Kegiatan ini berlangsung dengan canda tawa sambil ditonton oleh masyarakat setempat.
Akhir dari proses ini adalah penyerahan salah satu bayi kepada keluarga induk baku karena diskenariokan bahwa keluarga si bayi kalah. Sejak saat itu, salah satu dari anak kembar sepasang itu akan dibesarkan oleh keluarga induk baku. Nah, dari pembahasan yang telah diuraikan atau yang telah dilampirkan, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan atau pesan moral yang dapat kita terapkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari penjelasan di atas telah menjelaskan tentang tradisi perang pisang sebagai komunikasi ritual atau sebagai tradisi perang pisang. Jelas merupakan suatu gambaran sikap dari perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-menurun. Dan tradisi ini juga dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan. Nah, secara umum, tradisi ini termasuk perang pisang merupakan entitas sekaligus identitas pada kelompok sosial tertentu yang secara substansial berusaha untuk dilestarikan. Nah, kita sebagai pemuda harusnya berperan aktif, berperan andil dalam melestarikan kearifan lokal, cerita rakyat dari turun-menurun supaya tidak hilang cerita tersebut dimakan waktu. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.